Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong terlihat sangat kecewa ketika diusir keluar saat timnya menghadapi Gini. Ia mendapatkan 2 kartu kuning dari wasit François Letessier. Faktor-faktor kekalahan Timnas Indonesia sudah dirangkum oleh Avala Soccer, kita simak ulasannya sebagai berikut. Adaptasi suhu saat di Qatar dan Prancis. Masalah tersebut adalah suhu yang jauh berbeda antara Qatar dan Prancis. Dalam beberapa pekan terakhir, selama di Piala Asia U23 2024, para pemain Indonesia berada di suhu yang cukup panas sehingga perlu penyesuaian ketika bermain di Prancis. Berdasarkan situs Actuater, suhu di Doha, Qatar selama Indonesia bermain di Piala Asia U23 berkisar 26 derajat Celcius hingga 40. Sementara dikutip dari situs yang sama, suhu di Prancis pada 9 Mei adalah 20 derajat Celcius di siang hari dan 9 di malam hari. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus karena pemain harus cepat beradaptasi dengan perbedaan suhu yang jauh berbeda. Terlebih, mayoritas pemain yang berkarir di Indonesia tidak terbiasa dengan suhu yang dingin sehingga perlu penyesuaian. Wasit yang lagi-lagi kontroversi. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong terlihat sangat kecewa ketika diusir keluar saat timnya menghadapi Gini. Ia mendapatkan 2 kartu kuning dari wasit François Letessier. Shin Tae-yong memprotes keras keputusan François Letessier yang memberikan penalti kedua kepada Gini pada menit ke-72. Padahal, tackle Alveandra Dewangga bersih karena mengenai bola. Shin Tae-yong tidak dapat menahan emosinya lagi. Ia menunjuk-nunjuk François Letessier. Awalnya, ia menerima kartu kuning, disusul kartu kuning kedua. Tidak adanya VAR di stadion. Kegagalan itu mungkin saja bisa terhindar andai saja ada video assistant referee, VAR. Indonesia menjalani laga playoff Olimpiade 2024 melawan Gini di Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Garuda Muda kalah 0-1 akibat gol eksekusi penalti Ilais Moriba di babak pertama, menit ke-29. Jika melihat dari tayangan ulang, pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Al-Ghazi Mebah terjadi di luar kotak penalti. Lini pertahanan yang teropos. Andai Rizky Ridho dan Justin Hubner bermain mungkin hasilnya akan berbeda. Hilangnya 2 pilar pemain sekaligus membuat lini belakang Timnas Indonesia U23 mengkhawatirkan. Dengan absennya Ridho dan Hubner akhirnya membuat posisi yang lain juga berpengaruh, tidak hanya lini belakang saja yang mudah ditembus lawan tapi sektor tengah juga menjadi kurang kreatif dan lini depan tidak tajam. Mungkin hasilnya akan berbeda ketika Ridho dan Hubner bisa bermain. Sangat disayangkan juga proses gol yang terjadi dari situasi lemparan ke dalam yang menjadi keuntungan buat timnas. Justru malah menjadi kerugian bagi kita akibat semua pemain belakang naik ke depan dan terjadi counter attack berujung penalti. Harus tetap kita apresiasi perjuangan pemain, memang agak sulit karena Timnas Indonesia U23 tidak bermain dengan kekuatan penuh. Absennya 2 pemain memang bisa ditutup oleh pergeseran posisi yang sering tampil reguler, namun posisi yang lain menjadi tidak bisa berjalan dengan optimal. Kendala pada kedalaman skuad sedikit menyulitkan Shin Tae-yong dalam menyiapkan absennya pemain reguler, sehingga kelelahan mental dan fisik masih terlihat. Absennya 2 pemain tersebut cukup memengaruhi permainan tim Merah Putih. Semangat dari Ketua PSSI. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade, ucap Erick Thohir. Impian Timnas Indonesia U23 untuk tampil di kancah Olimpiade memang telah sirna. Ini lantaran skuad Garuda Muda takluk 0-1 atas Gini di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Meski gagal, Erick salut dengan perjuangan yang telah ditorehkan oleh Timnas Indonesia U23.
Kini ia berani menargetkan timnas Indonesia tampil di kancah Olimpiade berikutnya. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, kata Erick Thohir. Karena bagaimanapun, dengan pencapaian timnas U23 ini kita punya kebanggaan baru dan terbukti sepak bola makin menyatukan Indonesia. Tapi biar bagaimanapun hasilnya kita tetap bangga atas pencapaian tim Garuda Muda Indonesia.